Ini adalah film yang diadaptasi dari peristiwa nyata. Sekelompok penjelajah bersiap untuk menantang puncak Katu, yang merupakan pendakian tersulit di dunia. Belum sampai ke tujuan, banyak pemandu pendakian yang mundur karena kesulitan. Le yang putus asa terpaksa meningkatkan imbalan untuk mereka. Begitu melewati area Gletser, setiap orang bisa mendapatkan tambahan 50 ruby sebagai imbalan. Ini membuat semua orang kembali melanjutkan perjalanan berbahaya. Namun saat melintasi Gletser, akhirnya, kecelakaan tetap terjadi. Dengan kerjasama semua orang, akhirnya, mereka selamat tanpa cedera. Pengorbanan Hali untuk menyelamatkan, juga mengubah pandangan teman-temannya terhadapnya sebelumnya. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun setelah kejadian ini, banyak pemandu pendakian benar-benar ketakutan. Meskipun jaraknya hanya 4 jam perjalanan dari basis, sebagian besar pemandu pendakian tetap memilih untuk pergi. Menghadapi persediaan seberat 7 ton, Le yang tidak berdaya juga berencana untuk menyerah. Tyler yang datang terburu-buru tidak ingin melewatkan kesempatan. Dia menyarankan agar semua orang hanya membawa persediaan yang diperlukan. Dan setelah dibujuk, hanya membawa persediaan yang diperlukan. Saat ini masih ada beberapa pemandu pendakian yang bersedia tinggal. Ini membuat Le kembali melihat harapan. Mereka menghadapi badai salju. Dengan susah payah, mereka melangkah satu persatu menuju basis. Saat malam tiba, semua orang berada di lingkungan yang buruk dengan suhu di bawah 0 derajat. Mereka segera mendirikan tenda yang hangat dan nyaman. Namun setelah pagi tiba, ketika mereka akhirnya hampir mencapai basis 1, Le mulai sering menghirup oksigen. Mereka mengira Le mungkin perlu waktu untuk beradaptasi dengan ketinggian 20.000 kaki. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Seiring dengan meningkatnya ketinggian, langkah beberapa orang juga mulai melambat. Dan karena tekanan udara yang terlalu rendah, Le jelas bernapas dengan cepat. Beberapa dari mereka kehabisan tenaga. Pada malam itu, tubuhnya mengalami masalah serius. Bibirnya membiru, kesulitan bernapas, kadang-kadang tanpa henti. Meskipun begitu, Le tetap tidak ingin melewatkan kesempatan langkah ini. Namun, setelah disarankan oleh teman-temannya, akhirnya dia setuju untuk didampingi oleh 2 rekan. Mengawal dirinya ke basis 1 yang berada di ketinggian lebih rendah. Sementara 4 orang lainnya melanjutkan perjalanan. Begitulah, di bawah pimpinan Kapten Das, mereka mempertaruhkan nyawa, melakukan serangan menuju puncak K. Situasi bertahan hidup di celah sempit ini, pemandangan berjalan di tebing es dan salju. Tanpa diragukan lagi, ini mengguncang hati banyak penonton. Akhirnya, keempat orang itu mengalami banyak kesulitan. Mereka melewati berbagai bahaya. Mereka melewati basis 3. Mereka langsung tiba di basis 4. Das juga melaporkan kemajuan kepada Le tepat waktu. Namun, adegan berikutnya sangat mengecewakan Tyler. Yang lebih membuat marah adalah, Das tidak berniat membawa Tyler, tapi biarkan Harlow dan Taylor tinggal di basis sebagai cadangan. Tidak peduli seberapa banyak mereka berdebat, itu tidak mengubah keputusan Kapten. Saya tidak akan membawa kamu. Namun, siapa sangka hingga malam tiba, tidak ada kabar dari Kapten sama sekali. Sementara itu, tekanan udara juga terus menurun. Ini membuat Le merasakan firasat buruk. Ternyata, di tengah malam, rekan yang terluka parah kembali ke basis. Dia memberitahu Tyler, Kapten dan dirinya jatuh bersama dari tebing. Dan juga kehilangan tenda. Takutnya, nasib mereka tidak baik. Saat kedua orang itu terburu-buru mengeluarkan kantong balon, rekan mereka dengan menyesal selamanya menutup mata. Masalah yang lebih serius adalah, kondisi tubuh Le tidak optimis. Mereka sudah meminta bantuan helikopter. Para pemain berharap bahwa Taylor dan segera kembali ke basis 1. Namun, keesokan harinya sangat pagi. Setelah mendapatkan persetujuan dari Le, Taylor dan rekannya memutuskan untuk melanjutkan pendakian ke puncak K, untuk mencari Kapten Das.